Pak Fikri. Izin Pak Fikri. Ya, Bu. Desi Ratnasari, fraksi Partai Amanat Nasional Ya, A497 Dapil Jabar 4 Kabupaten Kota Sukabumi. Ini kan time is clicking ya, berjalan terus. Daripada semua seperti itu, mendingan kita kasih waktu 2 menit untuk menyampaikan aspirasi yang paling pokok pointersnya. Lalu kemudian pembagian semuanya. Mulai sekarang aja Pak, udah daripada nanti nunggu ini mau kan kita sudah punya daftar siapa yang jadi tamu hari ini. Kita panggil aja. Dari PKS sudah cukup? Kalau sudah cukup, selanjutnya dari Partai Amanat Nasional. Nah ini tadi yang ditunggu-tunggu, Teh Desi, silahkan muncul. Ya. Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Dewi izin ya. Saya duluan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga pendidikan. Saya ucapkan terima kasih, perjuangan tiada henti, tetap semangat untuk memberikan pelayanan dan juga mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa tanpa melihat bagaimana status, tanpa melihat bagaimana kesejahteraan yang Bapak Ibu alami setiap hari. Saya ingin memberikan beberapa catatan saja terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dalam KRDPU, menyampaikan aspirasi dan perjuangan tiada henti, melanjutkan dari beberapa pandangan yang disampaikan oleh saudara-saudaraku anggota DPR RI Komisi 10, saya dari fraksi Partai Amanat Nasional Dapil Jabar 4 Kabupaten Kota Sukabumi, ingin menyampaikan bahwa Komisi 10 sesungguhnya sudah memberikan masukan ataupun aspirasi kebijakan untuk melakukan atau adanya pelaksanaan remedial selama 3 kali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi tenaga pendidik ataupun guru-guru yang akan mengikuti ujian namun kemudian tidak lulus. Alhamdulillah kan ini sudah diakomodir kebijakan ini. Lalu saya ingat sekali pada saat raker dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga menyampaikan bahwa harus ada kebijakan tambahan, adanya pelaksanaan diklat untuk pengkinian pengetahuan bagi para guru-guru, terutama mereka yang di atas umur 35+, yang sudah banyak sekali pengalamannya, tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mengajar dan mencerdaskan anak-anak bangsa, namun tentu saja harus diberikan refreshing ataupun pengkinian pengetahuan. Teori-teori baru di dalam pembelajaran yang saat ini ada, tentunya ini lebih mempersiapkan para guru, tenaga pendidik yang akan mengikuti ujian apapun itu bentuknya, sehingga kita mempersiapkan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa lulus, besar kemungkinannya lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiganya, saya ingin sekali bahwa saya sangat setuju narasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya narasi diskriminatif ini harus dihilangkan. Narasi PNS, non-PNS, PNS, P3K, PNS, honorer ini harus dihilangkan. Guru negeri, guru swasta ini juga harus dihilangkan. Karena dengan menghilangkan pemikiran diskriminasi ini, tentunya ini juga akan berdampak terhadap persepsi, berdampak terhadap perilaku semua pihak, semua stakeholder yang setiap hari mencerdaskan anak bangsa. Sehingga tidak lagi ada tadi Ibu, saya lihat tadi, mohon maaf lahir dan batin, saya tidak mencatat namanya, menggunakan kerudung hijau. Ada juga Ibu tadi yang menyampaikan dengan emosi sampai mengurai air mata. Tentunya ini juga mereka yang setiap hari merasakan diskriminasi dalam konteks perilaku dan juga persepsi setiap hari dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, ini harus dihilangkan. Narasi ini yang bisa menghilangkan semuanya. Narasi yang konsisten disampaikan tidak hanya oleh Bapak dan Ibu guru semua yang hadir hari ini, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tapi oleh semua stakeholder dalam hari kita, Komisi 10, Komisi 2, pemerintah, memunculkan narasi-narasi yang tidak diskriminatif ini terhadap masyarakat, sehingga sampai keluarga saja sudah tidak ada lagi orang tua yang berpikir, nak kalau kamu nanti sudah besar, kamu harus jadi PNS ya nak. Udah tidak ada lagi pemikiran-pemikiran seperti itu. Sehingga narasi diskriminatif ini juga disosialisasikan dan membumi sehingga terinternalisasi hingga unit terkecil dalam hal ini adalah keluarga.
Lalu kemudian narasi yang lain yang ingin disampaikan adalah tentu narasi yang kita miliki saat ini, kita rangkum hari ini di dalam rapat RDPU ini, tentunya ini juga harus kita lanjutkan dengan advokasi yang konsisten baik dalam tataran kebijakan maupun dalam tataran implementasi. Yang tadi disampaikan oleh saudaraku dari Sumatera Utara kalau tidak salah. Udah jangan kebanyakan bicara, yang penting saya maunya action aja, cepat dikerjain. Nah tentunya advokasi dalam tataran kebijakan dan juga implementasi ini tentu harus juga dilakukan secara terus-menerus sehingga kebijakan maupun keputusan yang bersifat politis maupun strategis bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudaraku para guru, tenaga kependidikan dan juga tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Yang terakhir, saya sangat ingin sekali sama-sama kita memiliki cita-cita untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak bangsa sehingga generasi penerus kita bisa berkompetisi secara global. Tentunya kompetensi dan pengalaman menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan. Para guru yang sudah memiliki puluhan tahun pengalaman yang tidak diragukan lagi tentunya harus terus juga terpacu untuk meningkatkan kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga mereka terus meningkatkan kualitas kompetensinya. Dan tentu bagi mereka yang baru hadir tidak memiliki pengalaman namun memiliki mungkin pengetahuan yang lebih berbeda, sesungguhnya lebih berbeda karena perubahan teori, perubahan metode, perubahan pengetahuan, tentunya mereka juga harus mumpuni dan terus mengasah keterampilan mereka yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman dalam jangka waktu yang tidak sedikit. Itu saja dari saya, semoga kita semua bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa menggolkan dan mencapai apapun yang diinginkan oleh saudara-saudaraku semua hari ini yang tetap bersemangat, berurai air mata. Semoga Allah kabulkan, Allah mudahkan perjuangan bersama ini, Allah buktikan tentunya dengan suatu kejadian yang nyata yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Demikian, mohon maaf dan batin jika ada kata-kata yang lain. Semangat, semangat, semangat ibu-ibu semua, jangan lupa berdoa, tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. GPKHNK 315. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya